orang-orang yang alim, orang yang ahli ibadah, insya Allah. Mungkin selama ini jarang-jarang kita hadir berjamaah ke masjid. Begitu kita bergaul dengan orang yang rajin berjamaah, insya Allah sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Sembari kita kuatkan amal ibadah kita dalam rangka memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dari waktu ke waktu yang telah kita habiskan, pergantian hari yang selalu bertukar dalam kehidupan kita, hendaknya menjadikan kita sebagai hamba yang semakin hari semakin bersyukur kepada nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di sisi lainnya, dengan Allah memberikan nikmat karunia yang begitu besar, kita tunjukkan, kita buktikan dengan kepatuhan dan ketaatan kita kepada perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya hakikat takwa yang senantiasa digaungkan kepada kita hamba yang beriman. Makanya kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan apalagi dalam khutbah Jumat setiap Jumatnya adalah berwasiat dengan takwa. Ini menandakan tingginya derajat dan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berarti harta kekayaan yang berlimpah ruah kalau seandainya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya jabatan kekuasaan yang kita miliki kalau jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah peringatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara sekian banyak manusia, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat berbahagia. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib mengajak berwasiat kepada kita bersama. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 178 sebagai landasan bagi kita pada siang ini untuk menyampaikan khutbah kepada kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Kata Allah dalam surah Al-A'raf 178 ini, Allah katakan, siapa saja yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, mereka orang-orang yang akan merugi. Hadirin sidang Jumat berbahagia. Ada dua opsi ataupun pilihan dalam ayat yang disampaikan Allah dalam Al-A'raf 178 ini. Opsi pertama adalah hamba Allah yang ingin diberikan hidayah, hamba Allah yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka mereka itulah yang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Opsi yang kedua adalah seseorang manusia yang disesatkan, yang dipalingkan hatinya daripada iman dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya dikatakan oleh Allah adalah mereka itulah orang-orang yang akan mengalami kerugian. Judul khutbah kita pada siang ini adalah menjaga dan merawat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat berbahagia. Hidayah merupakan suatu karunia yang terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena betapa banyak orang yang kadang-kadang berada dalam lingkungan yang begitu taat, begitu agamis, tapi bisa jadi Allah membelokkan hatinya. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Dan sebaliknya kaum muslimin sedang Jumat berbahagia ketika Allah barangkali insya Allah berkenan memberikan hidayah kepada seorang hambanya, meskipun berada dalam suasana lingkungan yang kurang memungkinkan menurut kita. Tapi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin kaum muslimin sedang Jumat berbahagia. Makanya dari itu, karena masalah iman, hidayah adalah semata-mata hak Allah, prerogatif Allah kata orang sekarang. Makanya dari itu insya Allah mari senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Kita tidak bisa mengklaim bahwa seseorang yang berada dalam lingkungan orang yang agamis, lingkungan orang yang patuh dan taat pada perintah Allah, pasti akan mendapat hidayah. Ini tidak bisa kita memberikan kepastian kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Sebab bagaimana seorang Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad SAW, mengasuh Muhammad Rasulullah, memberikan bimbingan, membela bahkan agama yang dianut oleh Rasulullah, agama yang disiarkan oleh Rasulullah, dia ikut membela dan mempertahankannya. Tapi apa yang terjadi kaum muslimin sedang cuma berbahagia? Justru di akhir hayatnya sang paman Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjelang kematiannya, Rasulullah mendatangi pamannya Abu Talib. Rupanya sudah di situ sudah menunggu Abu Jahal dan konco-konco. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan la ilaha illallah. Tapi di sisi lain Abu Jahal dan antek-anteknya begitu gigih untuk mempertahankan akidah jahiliyah yang dianut oleh Abu Talib. Makanya dari itu kaum muslimin sedang berbahagia. Dalam sejarah mengatakan sampai mengembuskan nafas terakhir, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam. Seakan-akan komplain protes Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidakkah engkau memikirkan aku ya Allah? Meninggal ini adalah pamanku ya Allah. Yang terbaring mayat ini adalah jenazah saudara ayahku ya Allah. Mengapa engkau biarkan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman? Allah jawab apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut. Ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun sekalipun dia itu orang yang kau cintai. Aku tahu kata Allah, Abu Talib itu pamanmu, saudara ayahmu, tapi engkau tidak bisa memberikan hidayah ya Muhammad. Maka terdiamlah Rasulullah SAW. Makanya dari itu kaum muslimin sedang berbahagia. Bagaimana caranya kita menjaga merawat iman hidayah yang sudah ada? Dalam kesempatan yang terbatas ini, Fatih hanya menyampaikan beberapa perkara saja. Yang pertama dasarnya adalah kita upayakan bergaul, berkumpul, hidup dengan orang-orang yang taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang alim, orang yang ahli ibadah, insya Allah. Mungkin selama ini jarang-jarang kita hadir berjamaah ke masjid. Begitu kita bergaul dengan orang yang rajin berjamaah, insya Allah sedikit banyaknya akan berpengaruh dalam hidup dan kehidupan kita. Makanya kaum muslimin sedang cuma berbahagia, lingkungan sangat menentukan keberadaan iman kita. Kalau seseorang berada dalam lingkungan yang
yang buruk, yang tidak kondusif kata orang sekarang. Bagaimanapun kuatnya iman seseorang, lambat laun akan mundur dan luntur imannya kaum muslimin sidang jemaah berbahagia. Makanya pepatah orang tua mengatakan, bergaul dengan orang penjual minyak wangi, sekalipun tidak kebagian minyak wanginya, harum dan wanginya pasti kita dapatkan. Tapi bila mana bergaul dengan pandai besi, dengan tukang api, sekalipun tidak terkena apinya, paling tidak panasnya pasti kita kebagian. Makanya kaum muslimin sidang jemaah berbahagia, lingkungan bergaul kita, keseharian kita sangat mempengaruhi. Yang kedua kaum muslimin sidang jemaah berbahagia adalah memperdalam ilmu, khususnya ilmu agama. Sebab ketidaktahuan seseorang, keraguan seseorang terhadap ajaran agama bisa jadi akan menimbulkan keraguan-keraguan dalam kehidupan. Berawal dari keraguan-keraguan, akhirnya bertambah malas dia melaksanakan ibadah, bertambah malas dia melaksanakan ketaatan karena dangkalnya ilmu yang dimiliki. Maka lambat laun insya Allah akan berkurang, akan luntur iman hidayahnya kaum muslimin sidang jemaah berbahagia. Makanya sebaik mungkin adalah bagaimana kita memperdalam, mengkaji ilmu agama, di samping kita mendengarkan, di samping kita mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain adanya tentunya. Yang ketiga kaum muslimin sidang jemaah berbahagia adalah istiqomah ibadah. Sebab mohon maaf Rasulullah sudah ingatkan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kalian itu kata Rasul, iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kita tidak bisa mengingkarinya kaum muslimin sidang jemaah berbahagia. Saya sangat merasakan itu. Ada kalanya iman saya meningkat setinggi-tingginya, ada kalanya iman saya melorot turun paling bawah. Barangkali bapak saudara kalian demikian adanya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kalian kata Rasul kadang naik, kadang turun. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Bertambah iman, meningkat iman dengan taat, dengan istiqomah ibadah, itu pasti. Dan menurun iman kita, melorot iman kita kalau terlanjur banyak melakukan maksiat dan mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin sidang jemaah berbahagia, itu yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan, menjaga, merawat iman dan hidayah kita adalah istiqomah dalam ibadah. Yang terakhir, yang keempat kita sampaikan dalam kesempatan ini adalah selalulah berbanyak bermohon, berdoa, meminta kepada Allah. Rasulullah saja yang terpelihara daripada dosa, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, petunjuk, dikekalkan iman dan hidayah dalam kehidupannya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Ini doa yang sabar yang selalu disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah minta hidayah kepada Allah, ditetapkan hidayah cahaya iman dalam hatinya. Makanya insya Allah kaum muslimin sidang jemaah berbahagia, 4 perkara agar iman kita terjaga, agar hidayah kita terawat dengan baik, insya Allah kita amalkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan iman kita akan senantiasa meningkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah kembali menegaskan, kata Allah, maka siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, cahaya iman, dia Allah
akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Yasrah sadrahu lil Islam. Dilapangkan dadanya, dibukakan hatinya, dibukakan kemauannya bagi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja. Dan siapa dia yang dikehendaki Allah menjadi sesat, tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Yang pertama tadi, yang diberikan hidayah dibukakan dadanya menerima kebenaran risalah Islam. Yang kedua, yang tidak diberikan hidayah, yang disesatkan, Allah jadikan dadanya sempit lagi sesak. Ka'annama yas'adu bis sama. Seolah-olah saking sesak dan sempitnya dada mereka itu, seakan-akan mereka sedang mendaki ke langit. Alhamdulillah. Dan terbayangkan kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Bagaimana sulitnya mendaki ke langit itu. Makanya kaum muslimin sedang cuma berbahagia. Ini disampaikan oleh Allah sebagai penutupnya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Kembali dua pilihan. Satu, yang diberikan hidayah, dibukakan hati dan dadanya menerima kebenaran Islam. Yang kedua, yang tidak diberikan hidayah, disempitkan, disesatkan dadanya untuk menerima kebenaran risalah Islam itu sendiri. Makanya kaum muslimin sedang berbahagia. Insya Allah, mari kita tegakkan, kita amalkan bagaimana cara dan kiat yang dapat kita lakukan untuk merawat, menjaga, meningkatkan iman hidayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wa yazkurukum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.